Baik, selamat siang peserta seminar online, para traders dari seluruh Indonesia, para YouTuber, bertemu lagi dengan saya, Rudi Oktrianto dari tim analis, GK Invest Cabang Semarang. Pada kesempatan kali ini di seminar online, GK Invest Cabang Semarang, kita akan membahas mengenai, harga minyak mentah atau crude oil. Jadi untuk seminar online pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 Oktober 2020, judulnya saatnya membeli atau menjual minyak mentah di bulan ini. Nah, karena pergerakan harga minyak sudah mulai apa ya, mulai sedikit-sedikit turun nih ya. Nah, karena beberapa data ekonomi, fundamental, khususnya berita-berita fundamental yang berkaitan dengan crude oil, beberapa hari terakhir ini kan mulai bergerak. Nah, setelah di bulan di bulan akhir Juli sampai bulan Agustus pergerakan minyak tidak bergerak, cenderung range, membentuk range. Jadi kisaran antara 37 sampai ke 43. Nah, jadi setelah dalam 1 bulan itu harga minyak keluar dari range tersebut dan kecenderungannya melemah karena ada beberapa faktor fundamental yang uh, yang menjadi salah satu penggerak lah ya, penggerak di penggerak dari crude oil ini sendiri. Nah, untuk tadi pagi itu ada stok minyak di Amerika dirilis dari versi API, Amerika Petroleum Institute. Jadi meningkat 3 juta barrel, sekitar 3 juta barrel dibandingkan dengan prediksi analis. Prediksi analis penurunan di perkiraan dari analis adalah penurunan stok minyak sekitar 1,4 juta barrel, tapi ternyata malah naik ke 3 juta barrel. Jadi hal ini sedikit membebani pergerakan harga minyak atau crude oil. Nah, mungkin para trader yang pada kesempatan siang kali ini, para YouTuber yang mungkin punya posisi crude oil atau minyak mentah. Nah, mungkin beberapa menit ke depan nanti akan sedikit saya paparkan mengenai fundamental juga teknikal mengenai minyak mentah. Nah, itu untuk pembahasan kali ini kita fokus di crude oil. Kalau biasanya mungkin kita bahas mengenai forex, mengenai strategi trading, mengenai emas, mengenai komoditas lainnya. Nah, untuk saat ini kita fokus ke minyak mentah. Baik, mungkin sebelum kita melangkah ke fundamental atau ke teknikal, nanti kita sambung dengan live trading. Sedikit kita belajar dasar dulu lah ya, dasar dulu minyak mentah. Siapa tahu di antara para YouTuber ini atau para traders mungkin ingin tahu bagaimana nih minyak mentah, karakteristiknya, spesifikasinya seperti apa, per poinnya berapa. Nah, sedikit kita belajar mengenai crude oil. Oke, di minyak mentah diperdagangkan di bursa NYMEX. Jadi ada 2 jenis minyak mentah yang terkenal, yaitu Texas Intermediate sama Brent crude oil. Jadi ada WTI sama Brent. Nah, yang dipakai di GK Invest yang sering kita gunakan biasanya di WTI, yang versi WTI, yang crude oil. Kemudian faktor dari penggerak dari crude oil ini atau minyak mentah ini banyak faktor. Supply and demand antara permintaan dengan penawaran itu jelas memengaruhi pergerakan minyak mentah. Kemudian pergerakan USD, US dollar itu juga berpengaruh terhadap pergerakan crude oil beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir. US dollar mengalami penguatan seiring Brexit lah ya, kebetulan Brexit kemarin beberapa hari terakhir Brexit sedikit alot sehingga membebani pound sterling, dan hal ini menguntungkan USD untuk dia terkoreksi naik setelah US dollar melemah beberapa minggu terakhir, dia ada melambung naik. Nah,
Kemudian membuat harga crude oil turun sampai di level 36 dan ini dia beranjak naik lagi karena ada pelemahan dari USD dan nanti malam akan banyak sekali data ekonomi yang dirilis dari Amerika. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap pergerakan minyak atau crude oil. Kemudian situasi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah juga berpengaruh terhadap pergerakan crude oil, geopolitik antara anggota OPEC dengan anggota OPEC Plus. Kemudian kebijakan OPEC yang saat ini masih dari Rusia sama Arab kemarin masih melakukan pemangkasan produksi dan belum dilepas. Kemudian dari Aramco sendiri awal bulan September itu sudah memberikan diskon. Nah, memberikan diskon harga kepada pembeli Eropa Timur sama Mediterania plus pembeli dari Asia. Nah, itu mereka diberikan diskon apabila membeli minyak mentah di Aramco. Nah, itu yang membuat harga minyak kemarin perlahan-lahan dia turun dan saat bersamaan pula juga US dollarnya kebetulan juga ada kenaikan. Nah, untuk OPEC sendiri, pertemuan OPEC ini nanti akan bertemu para negara pengekspor minyak atau penghasil minyak akan bertemu dengan negara-negara OPEC plus Rusia dan negara-negara lain yang tidak tergabung dalam OPEC itu nanti akan bertemu di tanggal 17. Jadi di minggu depan nanti mereka akan membahas apakah keputusan yang diambil di bulan Mei kemarin, di awal bulan Mei, Arab Saudi sama Rusia, mereka sepakat untuk mengurangi produksi. Nah, sampai dilanjutkan di bulan Agustus. Nah, di bulan September ini mereka akan bertemu nanti di tanggal 17 di minggu depan. Nah, minggu depan nanti akan bertemu negara OPEC dengan negara OPEC Plus untuk membahas apakah masih akan mempertahankan pembatasan atau mengurangi produksi atau mereka akan kembali berproduksi secara normal. Nah, kalau memulai produksi secara normal pun mereka juga perlu melihat faktor permintaan. Nah, faktor permintaan ini dari beberapa lembaga survei itu juga belum mengalami peningkatan yang menggembirakan karena masih ada COVID-19 yang masih melanda di hampir seluruh negara di dunia. Jadi membuat dua negara ini masih mempertahankan untuk mengurangi produksi di bulan Agustus. Nah, kemudian di bulan September itu mereka akan mulai meeting. Nah, OPEC Plus sama anggota OPEC. Nanti tanggal 17 di minggu depan akan melakukan pertemuan apakah akan tetap untuk membatasi produksi atau mereka akan kembali berproduksi normal. Nah, tentu saja mereka kalau misalnya kalau misalnya mereka memproduksi minyak secara normal seperti biasa sebelum ada COVID, nah itu mungkin akan sedikit membebani pergerakan crude oil karena permintaan minyak masih belum saat ini masih belum memenuhi target lah ya. Mereka memperkirakan pada awal tahun nanti mungkin mulai ada peningkatan untuk permintaan. Tapi untuk saat ini mungkin permintaan masih cenderung stay atau stagnan, masih belum ada tanda-tanda untuk kenaikan yang signifikan baru nanti awal bulan. Jadi untuk pertemuan OPEC itu nanti akan dirilis akan dimulai tanggal 17. Tanggal 17 itu jatuhnya hari Kamis. Hari Kamis minggu depan. Nah, hari Kamis minggu depan ini bagi para traders, bagi para YouTuber, peserta seminar online yang ini mungkin kalau misalnya punya posisi crude oil, entah itu buy, entah itu sell, nah nanti setelah tanggal 17 harga crude oil akan berfluktuatif tergantung dari hasil meeting pertemuan antara OPEC dengan OPEC Plus. Nah itu gambarnya di situ sih ya. Jadi ini sangat penting sekali karena akan memengaruhi pergerakan minyak di beberapa minggu ke depan. Seperti itu. Nanti untuk fundamentalnya nanti kita bahas nih, dibahas di bawah nanti ada. Kemudian mengapa kita harus trading crude oil nih? Nah, karena crude oil ini atau WTI termasuk salah satu produk komoditas dengan volume transaksi atau volume perdagangnya tertinggi dari semua produk yang ada di bursa NYMEX, khusus yang di NYMEX. Kemudian spread di GK Invest juga sangat rendah, kompetitif. Pasar dibuka 23 jam, ada istirahat 1 jam. Jadi untuk pasar minyak ini dibuka jam 5 pagi sampai nanti tutup
jam 4 pagi di hari berikutnya. Kemudian margin yang dibutuhkan juga rendah. Nanti marginnya berapa nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi itu kenapa kita transaksi crude oil, karena pergerakannya juga beberapa minggu terakhir, khususnya di bulan Agustus, kecenderungannya sideways atau stagnan sih ya. Nah itu sebenarnya bagus untuk kita bermain scalping di situ. Nah cuman untuk saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda keluar dari range. Nah ini kita lihat secara live trading. Nah untuk perhitungan dari crude oil yang ada di GK, jadi untuk satu pip itu misalnya nih harga minyak di 50,00 dolar per barrel. Kemudian naik ke 50,01 dolar per barrel. Berarti ada kenaikan sebesar 0,01 dolar per barrel. Nah, ketemunya berapa? Itu nilainya, bukan ketemunya, nilainya maksudnya. Nilainya adalah 10 US dollar kalau kita ngambil satu lot. Nah, kalau kita ngambil satu lot berarti nilainya 10 dolar. Kalau kita mengambil 0,1 lot yang paling kecil yang ada di GK Invest, itu nilainya 1 dolar. Jadi kalau misalnya harga minyak sekarang di level 38 ya. Bentar saya lihat dulu. Oh 37,80. Jadi sekarang harga crude oil running di 37,80. Itu kalau kita mengambil 0,1 tuh berarti kita mengambil kalau kita ambil 0,1 harga turun sampai 0 ya kisaran berarti 3.780 US dollar atau 37.800. Kalau kita beli di sini harga turun sampai 0, nah itu baru selesai di situ. Kemudian margin yang dibutuhkan untuk satu lot di GK Invest itu margin yang dibutuhkan atau MR-nya 2.000 dolar. Kalau Anda mengambil 0,1 berarti MR-nya atau marginnya atau jaminannya itu cuma 200 dolar kalau 0,1. Kemudian, nah ini bagi Anda yang mungkin belum mengerti mengenai crude oil, nah di crude oil ini ada kontraknya, jadi diperdagangkan tiap kontrak per bulan. Nah untuk DGK, untuk akhir kontrak itu setiap tanggal 17. Setiap tanggal 17 dia ganti kontrak. Kalau misalnya tanggal 17-nya mungkin hari Sabtu, ya berarti tanggal 16-nya. Nggak boleh menahan posisi di kontrak baru, jadi harus ditutup. Nah, caranya gimana nih Pak? Kalau misalnya saya ingin transaksi crude oil tapi untuk terus jangka panjang meskipun ada pergantian kontrak, ada expiry minyak tanggal 17 tapi bisa lanjut open posisi saya masih ada di tanggal 18. Nah, berarti Anda harus ngambilnya yang di CLR. Nah, di GK itu ada kodenya CLR, jadi crude oil rollover. Jadi crude oil rollover ini Anda bisa menyimpan posisi sampai nanti lanjut ke kontrak baru. Jadi posisinya masih ada sampai di kontrak baru. Nah, cuman di apa namanya ketika terjadi kontrak baru nanti ada perhitungannya. Nah, nanti di slide berikutnya nanti ada perhitungan. Nanti kita kasih perhitungannya. Nah, untuk ciri-cirinya dulu nih, ciri-ciri dari crude oil. Nah, ini bagi Anda para YouTuber yang masih awam, yang masih belum tahu mengenai crude oil, ciri-cirinya untuk open posisi bisa disimpan lebih lama jika mengambil CLR, crude oil rollover yang ada di GK Invest. Nah, itu bisa mau disimpan berapa lama bisa, meskipun ada ganti kontrak, masih posisinya masih ada, tidak hilang. Tapi yang kalau kita ngambil yang CLR yang ada nama bulan, CLR Oktober, CLR Oktober.gk, CLR September.gk, bukan CLR, CL Oktober.gk, CL
Agustus.gk atau CL September.gk, pokoknya yang ada nama bulannya itu harus cut atau harus ditutup. Tapi kalau yang khusus untuk yang CLR atau rollover itu nanti ada penyesuaian. Jadi ada penyesuaian di balance. Tergantung kontrak barunya di mana nih. Apakah di atas harga kontrak lama atau di bawah kontrak lama. Dan posisinya Anda juga dilihat buy atau sell. Nah, nanti juga dilihat. Nanti di sini ada perhitungannya. Kemudian untuk rollover mungkin memudahkan Anda untuk tetap menyimpan posisi walaupun sudah kontrak berakhir. Nah, tuh. Jadi kalau Anda ingin posisinya masih ada ketika ada kontrak baru, maka ambillah yang crude oil rollover atau CLR. Nah, di GK ada yang kodenya CLR itu. Kemudian di GK untuk crude oil ini tidak dikenakan biaya menginap, tidak seperti emas atau forex. Mungkin kalau misalnya Anda masuk ke GK di bawah 20 juta ya dikenakan biaya menginap, tapi khusus untuk crude oil ini meskipun Anda masuk di bawah 20 juta itu tidak dikenakan biaya menginap. Jadi cuma dikenakan rollover. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ini untuk contoh dari pergantian kontrak nih bagi Anda yang mungkin sudah transaksi tapi mungkin ketika terjadi kontrak lama kontrak baru mungkin ya udah pasrah lah berapa, nah seperti itu. Nah, mungkin tidak ada salahnya kita lihat dulu ya. Jadi kalau misalnya nih sebenarnya perhitungannya sih gampang sih untuk mengidentifikasinya. Contoh misalnya kalau misalnya Anda punya harga buy katakanlah di 23.00. Berapa lot, entah 0,1 lot, entah 0,2, entah 1 lot, entah itu 10 lot, bebas lotnya. Yang penting open buy di 23.00. Di kontrak lama nih ya, kontrak lama. Kemudian terjadi kontrak baru. Nah, kontrak baru kebetulan harganya lagi di bawah nih. Di bawah 23.00 atau di bawah open buy yang Anda miliki. Nah, itu nanti akan ada penyesuaian di balance. Berarti Anda di balance nanti ada pengurangan minus $40. Tapi equity-nya tetap. Nah, jadi kalau Anda transaksi apapun, entah itu transaksi crude oil, entah itu transaksi forex, entah itu transaksi CFD single stock, entah itu transaksi emas, Anda melihatnya itu di equity. Jadi uang Anda yang sebenarnya itu di equity, bukan di balance. Balance itu uang sementara, tapi uang yang sebenarnya itu di equity. Kalau Anda punya posisi kebutuhan floating minus, satu posisi nih, bukan locking ya, bukan locking atau hedging. Satu posisi. Kalau posisinya lagi minus, otomatis equity akan lebih rendah daripada balance. Tapi kalau Anda floatingnya lagi floating plus atau profit, otomatis equity akan lebih tinggi daripada balance. Nah, kalau posisinya ditutup, baru balance sama dengan equity karena Anda sudah tidak memiliki posisi. Jadi balance sama dengan equity. Jadi ketika terjadi kontrak lama ke kontrak baru, kebetulan Anda punya posisi buy di crude oil dan harga kontrak baru di bawah open posisi Anda, nah itu Anda dikenakan penyesuaian di balance-nya aja, di equity-nya tidak. Jadi tetap equity adalah uang yang sebenarnya. Nah, itu di situ. Uang sebenarnya yang Anda miliki adalah di equity. Kalau di balance itu uang sementara. Masih abu-abu lah ya. Masih abu. Jadi kalau Anda clear posisi atau tidak ada posisi atau close posisi semuanya, close all, nah balance baru sama dengan equity. Sama persis. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda punya posisi sell, katakanlah di 22.50, berapa lot, entah itu 0,1, entah itu 0,2, entah itu 1 lot. Kebetulan kontrak lama kontrak baru berada di bawah posisi sell Anda. Nah, kalau di bawah berarti Anda mendapatkan tambahan di balance. Nah, seperti itu. Jadi ada penambahan. Nah, itu untuk rollover. Jadi rollover ini kalau misalnya posisi Anda buy, kebetulan kontrak lama di bawah,
kontrak baru, bukan kontrak lama, kontrak baru berada di bawah harga open posisi Anda, ya berarti ada penyesuaian di balance, ada pengurangan maksudnya, ada pengurangan. Tapi kalau kontrak barunya di atas, ya berarti ada penambahan di balance. Nah, seperti itu. Kemudian untuk faktor fundamental saat ini, nah tadi sedikit saya singgung sih ya mengenai Aramco. Awal bulan kemarin perusahaan kilang minyak di Arab Saudi, Aramco memangkas atau memberikan diskon bagi pembeli Eropa Timur, Mediterania, plus pembeli dari Asia itu mendapatkan diskon kalau membeli minyak, karena Aramco ini melihat permintaan minyak yang masih melemah. Jadi mereka stoknya mungkin kelebihan kali ya, mungkin kelebihan, jadi memberikan diskon supaya apa? Supaya minyak mereka laku. Nah, hal inilah yang membuat harga minyak kemarin sedikit perlahan-lahan ada pelemahan atau turun dari level 40 di atas di atas level 40-an, 41, 42. Dia turun di bawah level 40. Di saat yang bersamaan pula harga USD-nya juga lagi menguat. Nah, dan di saat yang bersamaan pula Brexit juga dibahas. Nah, gitu. Jadi gimana ya, kayak ada faktor kebetulan gitu ya. Kebetulan Brexit-nya juga lagi dibahas dan sedikit alot kemarin, minggu-minggu kemarin, sedikit alot sehingga membebani pergerakan pound sterling. Nah, turun nih dari 1,32 ke di bawah 1,30-an sampai 1,29. Nah, itu memberikan peluang bagi USD untuk naik US dollar. Padahal di hari Senin kemarin pasar Amerika lagi tutup. Kemudian dari segi fundamental yang lainnya, yang berdampak terhadap crude oil, itu perusahaan minyak nasional Abu Dhabi juga memberikan diskon untuk pembeli minyak dari Asia. Nah, mungkin kalau pemerintah Indonesia tahu, mungkin juga beli juga kali ya, karena ada diskon harga minyak kan lumayan, dapat diskon. Ya kayak kita lah ya, kita kalau ke supermarket, ke mall, lihat barang, lihat suatu produk atau barang, aduh mahal banget nih. Kebetulan beberapa bulan kemudian datang lagi ke mall tersebut, tuh ada diskon nih barang yang saya incar. Nah, dibelilah barang tersebut. Ibaratnya kayak seperti itulah ya. Jadi ada diskon kemarin sehingga menambah penurunan crude oil sampai di level 36. Kemudian faktor lain meningkatnya penderita COVID-19 di beberapa negara juga penderitanya meningkat, sehingga ini berdampak terhadap permintaan minyak yang menurun atau belum ada tanda-tanda kenaikan untuk permintaan minyak. Jadi membuat harga minyak dari faktor fundamental pun juga membuat harga minyak ini terbebani sehingga dia turun sampai di level 36 kemarin. Cuman ada yang menahan pergerakan minyak nih supaya turunnya tidak terlalu dalam seperti kemarin, seperti di bulan bulan April lah ya, Maret April Mei, Maret April Mei. Itu membuat kilang minyak Amerika itu memangkas produksi. Jadi mereka mengurangi produksi seperti yang dilakukan negara Rusia sama negara Arab Saudi. Mereka mengurangi produksi karena stok mereka juga terlalu berlebihan dan mereka juga melihat permintaan lagi turun, jadi otomatis mungkin beberapa rig itu alat untuk pengeboran itu diberhentikan sehingga membuat produksi dikurangi. Nah, mereka tetap berproduksi tapi volumenya dikurangi. Nah, ini membuat harga minyak sedikit mengerem ketika ada penurunan sampai di level 30. Nah, seperti itu. Kemudian untuk versi EIA, stok minyak di Amerika nanti dirilis nanti malam. Mungkin para trader YouTuber yang kebetulan punya posisi crude oil hari ini, nanti malam jangan lupa untuk melihat rilisnya data crude oil versi EIA, Badan Informasi Energi dari pemerintah Amerika. Nanti akan dirilis untuk nanti malam. Biasanya sih hari Rabu, tapi karena hari Senin kemarin bursa Amerika tutup, jadi sedikit mundur ke hari Kamis. Seperti itu.
Untuk versi API tadi pagi ada penambahan meningkat sekitar 3 juta barrel, sedangkan prediksi analis itu mengatakan dia turun. Jadi membuat harga minyak sedikit mengalami koreksi, terkoreksi setelah kemarin naiknya lumayan turunnya juga lumayan agak tinggi, agak dalam juga kemarin. Kemudian jadi selain virus, kemudian juga ada penambahan virus COVID-19 karena jumlah penderita COVID-19 bertambah di beberapa negara sehingga menghambat pemulihan permintaan global akan minyak. Kemudian untuk pertemuan OPEC itu minggu depan tanggal 17, jadi diperhatikan untuk hari Kamis lah ya, tepatnya hari Kamis minggu depan itu pertemuan OPEC dengan OPEC Plus. Jadi untuk apakah mereka akan tetap memangkas produksinya atau mereka akan produksi secara normal. Karena untuk membantu mendorong harga supaya harga ini kalau turunnya pengalaman yang kemarin, pengalaman harga crude oil turun itu di bulan April itu sampai turun di level 6 lah ya, 6,6 dolar per barrel. Nah itu membuat para negara penghasil minyak atau pengekspor minyak mereka sedikit berhati-hati dalam memberikan komentar atau memberikan pernyataan mengenai crude oil karena takutnya nanti jatuh kayak kemarin. Karena waktu itu memang diisukan sampai ke negatif. Nah, sampai angkanya negatif ternyata cuma direm sampai di 6,6 dolar per barrel. Oke, mungkin kita langsung lihat ke technical. Jadi fundamentalnya seperti itu. Tetap diperhatikan pergerakan minyak. Beberapa negara sudah mulai memberikan diskon untuk meetingnya supaya lebih tertata lagi lah ya, mungkin lebih tertata lagi supaya harga minyak pengalaman yang kemarin tidak turun terlalu dalam. Jadi besok minggu depan tanggal 17 OPEC akan melakukan meeting. Oke, sekarang kita lihat untuk pergerakan crude oil. Ini sudah saya share MetaTrader 5 GK Invest. Ini kalau kita lihat pergerakan untuk harian, ini saya time frame harian lah ya, harian dulu kita lihat harian. Harga sempat turun di bulan April sampai ke 6, kemudian perlahan-lahan dia mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan sampai di bulan Juli Agustus kecenderungan cuman sideways atau stagnan di level 338 ya, 38 atasnya sampai di level 43. Jadi running di situ saja naik dari 42 turun lagi 39 naik lagi 41 turun lagi seperti itu terus selama 2 bulan berturut karena belum ada petunjuk apakah minyak ini mau dibawa naik ke di atas level 50 atau tidak. Jadi itu membuat para pedagang minyak juga masih stay di bulan Juli sama Agustus. Nah, sekarang memasuki bulan September, banyak data ekonomi yang dirilis, fundamental juga. Kebetulan Aramco sama perusahaan minyak nasional di Abu Dhabi juga memberikan diskon. Jadi membuat harga minyak turun. Ini kalau saya pakai moving average 100, SMA 100 daily harian. Ini harganya lagi pergerakan moving average dengan harga dengan candlestick sedikit menempel. Kemarin begitu terkena moving average 100 harga langsung mantul naik. Kemudian ganti hari di tanggal 9 kemarin hari Rabu sempat mencoba turun lagi melewati moving average 100 tapi dia nggak kuat kembali lagi naik dan close masih di atasnya. Jadi masih ada kekuatan buyer untuk menahan atau mengerem supaya minyak mentah ini turunnya tidak terlalu dalam. Nah, pengalaman yang bulan April kemarin seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat secara teknikal, kita sedikit ke chart 4 jam lah ya. Kita cek yang di 4 jam seperti ini chartnya. Nah, mungkin kalau kita pakai teknik ABC 123 lah ya, teknik 123.
Ini kalau misalnya mau kita tarik Fibo, mungkin kita tarik Fibonya dari sinilah ya, dari harga 43,74. Nah, ini kan harga yang sedikit lebih tinggi daripada lainnya. Nah, kalau kita cek seperti ini. Ini kalau kita tarik Fibonacci dari 43,74 ke 36,11. Nah, ini harga crude oil sempat melambung naik, pembeli sudah mulai menahan posisi supaya harga minyak direm. Cuman apakah sampai bertahan berapa lama nih buyer? Jadi melewati 23,6% untuk perhitungan Fibo. Kemudian untuk 38,2 itu jatuhnya di 39,02. Nah, mungkin bagi para YouTuber, para trader mungkin bisa dicatat, mau dicatat juga boleh silahkan, atau nanti bisa melihat tayangan ulangnya di channel YouTube GK Semarang. Nah, nanti tinggal dilihat tayangan ulangnya seminar online ini. Kalau misalnya mungkin lupa untuk level-levelnya. Nah, saya tarik garis, saya dapatkan 38,2. Kalau yang bawahnya 23,6, ini jatuhnya di berapa nih? 39,91 lah ya, kisaran segitu. Sorry, 37,91. Terus 50%, 39,93. Jalannya agak sedikit dekat-dekat ini. Kemudian 61,8% jatuhnya di 40,82. Kemudian ini yang tertingginya di 43. Jadi selama 2 bulan stay 43,74. Ini harga tertinggi sejak dia turun di level 6. Ini 100%-nya. Bawahnya ini 36,11 sebagai swing low ya. Swing high-nya 43,74, untuk swing low-nya 36,11. Nah, jadi saya tarik garis untuk Fibo. Kita peroleh beberapa angka. 23,6 sudah ada harganya, sudah terlewati dan berhasil close di atasnya. Apakah nanti buyer mempertahankan posisinya atau tidak? Nah, kita juga belum tahu karena sentimennya juga masih sentimen jangka pendeknya masih bearish ya, masih bearish. Permintaan juga masih belum menunjukkan tanda kenaikan, dan di beberapa negara juga sudah mulai memberikan diskon. Nanti ada pertemuan OPEC, apakah nanti jadi memangkas atau mungkin memangkasnya ditambah atau memangkasnya dipertahankan. Nah, ini yang jadi pertanyaan tuh di situ. Atau melepas atau memproduksi secara normal. Kalau saya lihat memproduksi secara normal sih mungkin kayaknya belum sih ya. Soalnya kan permintaannya juga masih belum menanjak, belum naik. Jadi mungkin kalau memangkas dipertahankan sih mungkin ya, tapi kalau memangkas lebih dalam, nah itu yang dikaji lagi. Kalau misalnya memangkasnya lebih dalam lagi atau mungkin lebih banyak lah ya. Kalau biasanya dipangkas per hari 20 juta per barrel, mungkin dinaikkan jadi 30 juta per barrel, itu juga mungkin saja bisa terjadi. Tapi tergantung dari kesepakatan minggu depan antara OPEC dengan OPEC Plus. Kalau misalnya dipangkas lebih dalam lagi, nah ini harga minyak paling enggak akan sedikit terangkat lah ya, sedikit terangkat. Paling tidak mencoba tes ke 39 atau dia stay di atas level 40 lagi. Nah, jadi kita simak nanti minggu depan tanggal 17 hari Kamis, apakah mempertahankan dipangkas, nominalnya sama atau nominalnya ditambah. Nah, yang penting di situ. Kalau memproduksi normal, saya rasa masih belum, tapi ya itu mungkin juga terjadi, juga bisa saja mereka memproduksi normal, kemudian setelah kelebihan stok didiskon. Nah, itu akan membuat harga minyak akan turun lagi, turun semakin dalam. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya menghilangkan memangkas atau memproduksi secara normal lagi terus memberikan diskon, nah itu yang dikhawatirkan di situ. Kalau hal itu dilakukan ya harga minyak akan running lagi di level 20-an, bisa sampai ke 25,
bisa sampai di level mendekati level 20. Tapi ya kita nggak tahu apakah nanti minggu depan keputusannya apa, tetap kita simak. Oke, untuk secara teknikal kita peroleh 38,2 jatuhnya di 39,02, kemudian 50% Fibo jatuhnya di 39,93, kemudian 61,8% di 40,82. Nah, kalau misalnya kita berandai-andai nih, kalau misalnya mungkin minggu depan OPEC dan OPEC Plus mungkin mempertahankan pemangkasan produksi atau mungkin menambah pemangkasan produksi atau produksinya mungkin semakin banyak yang dipangkas, itu kemungkinan akan menambah membuat harga crude oil paling tidak mencoba tes ke 39 lah ya, 39 atau mungkin di 40,82 di level 61,8%. Untuk yang 78,6 ini jatuhnya ini belum saya hitung nih. 42,11. 42,11. Oke deh. Nah, di sini nih. Nah, level-levelnya di sini, jadi diperhatikan kalau misalnya nanti bergerak atau mungkin Anda ingin memanfaatkan fluktuasi harga, secara teori untuk penggunaan Fibo memang untuk level 50%, 61,8% atau 78,6, apabila kita menarik Fibonacci dari swing high ke swing low, itu level-level 50, 61,8, 78,6 itu level untuk sell. Karena kita nariknya dari swing high ke swing low. Beda cerita kalau kita menariknya dari swing low ke swing high. Nah, kita mencari level 50%, 61,8 atau 78,6 untuk kita open buy, untuk open beli. Tapi kondisi di sini kita swing high ke swing low. Jadi untuk sell lah ya, untuk open sell kita memanfaatkan pergerakan harga naik untuk kita ambil posisi sell. Secara teori nih, secara teori level di 50% itu bisa kita ambil sell, 61,8% itu juga kita bisa ambil posisi sell, atau 78,6 juga kita bisa ambil posisi sell. Dengan batas risiko berada di swing high 43,74. Nah, swing high-nya di 43,74 untuk batasan stop loss, atau mungkin kalau mau underlocking ya di level itu 43,74. Otomatis untuk sell-nya ya 39,93, atau kalau misalnya kita sedikit sabar menunggu ya di 40,82. Cuman kalau kita lihat 42,11, wah nih kayaknya terlalu tinggi nih. Wah, tapi ya mungkin juga bisa nyampe ke sana loh ya. Jadi kita tidak ada yang tahu pergerakan instrumen keuangan ini kalau dikatakan terlalu tinggi atau terlalu dalam, tapi kalau dia sudah bergerak dan fundamentalnya mendukung, nah bukan tidak mungkin dia akan mencapai level tersebut. Kayak emas nih ya. Harga emas kan terakhir kemarin sebelum dia mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah 1920, orang berpikir running masih di 1.700. Wah, ini kayaknya nggak nyampe nih Pak, 1.900 ini masih jauh nih. Ternyata nyampe, malah dilebihin sampai di 20,74. Jadi tidak ada istilah jauh, tidak ada istilah dekat. Tapi yang jelas ya, yang penting kita siapkan trading plan untuk kita transaksi di level-level berapa, buy-nya di level berapa, sell-nya di level berapa, yang penting kita tahunya di situ. Nah, itu sangat penting sekali karena untuk mengukur jaraknya, kemudian untuk kita lihat dengan kita kombinasikan dengan modal. Nah, modal Anda diperhatikan kalau misalnya kita mau mengincar sell di 40,82, modalnya berapa, kemudian jumlah lot yang harus di entry ketika kita entry mau lot berapa nih, 0,1 atau 0,2 atau 1 lot. Nah, itu juga perlu diperhatikan. 42,11 itu juga kalau misalnya 40,82 sell, misalnya nih ternyata masih naik sampai 42,11, ya mungkin kita bisa sell lagi dengan batasan di 43,74. Jadi kita harus disiplin nih. Soalnya 43,74 ini merupakan level yang tinggi lah ya, tinggi sejak dia meninggalkan 40 karena ada pemangkasan produksi ini. Nah, ini di sini. Dia meninggalkan produksi, sempat harga crude oil turun itu sejak bulan apa nih? Februari lah ya, Maret.
sorry. Sejak bulan Maret level 43 diraih lagi di bulan Agustus. Nah, sekarang dia lagi drop lagi. Ini kalau misalnya dia breakout lagi dan fundamentalnya mendukung, ya paling tidak dia akan menguji ke 45 sampai di 46. Ya yang penting kita disiplin aja dalam bertransaksi, karena pergerakan crude oil ini memang tenang, tapi ketika ada fundamental yang mendukung untuk dia bergerak cepat, ya dia bisa cepat. Ya, sama kayak emas lah, tapi lebih banyak emas ya, lebih banyak pergerakannya dalam range harian lebih banyak di emas. Tapi bisa juga kadang crude oil pun dalam harian kalau misalnya benar-benar lagi pergerakannya lagi luar biasa sekali, nah itu range dalam satu hari juga melebihi range yang ada di emas. Seperti itu. Baik, itu untuk level 4 jam seperti ini, 39,93, 90%, 50%, 40,82, 61,8, kemudian 78,6 itu di 42,11. Nah, sekarang kita coba di time frame agak kecil lagi nih. Nah, mungkin bagi Anda yang suka bermain pendek atau sedikit apa ya? Sedikit scalping lah ya. Nah, sedikit scalping. Kita bisa pakai teknik ini, teknik 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat satunya di berapa nih? Kalau misalnya satunya kita taruh di sini lah ya. Katakanlah kita taruh satunya di sini nih. Sini 1 atau di sini juga boleh. Nah, sini 1, ini berapa nih? 39,19. Nah, ini teknik 1, kita kasih angka lah ya, 39 9,52, sorry, yang kita pakai yang ini nih. Nah, saya besarkan. Nah, ini 1, 52. Terus yang di sini, kalau misalnya kita mau pakai yang di sini juga boleh 41,84. 41,84. Nah, kita mau pilih mana yang satunya nih? Di sini atau di sini? Nah, misalnya di sini lah ya. Sedikit agak ini kita gugurkan 41,84, terus ini 36,11. Jadi ini teknik ini kayak semacam breakout lah ya, penembusan resisten. Nah, seperti ini. Ini berarti 1, ini 2. Pattern 1, 2, 3. Nah, ini 2. Terus yang ketiga, untuk ketiga mungkin kita minta bantuan Fibonacci nih. Tiganya di level berapa juga boleh. Supaya apa? Di Fibo ini kan enak nih, kita kelihatan angkanya lah ya. Kita tarik garis, kelihatan angkanya. Oke, 41,84 kita jadikan swing high menuju ke swing low 36,11 karena harganya turun. Nah, jadi kita sesuaikan dengan pergerakan harga. Nah, untuk yang ketiga, Anda mungkin bisa pilih nih, mau yang 61, ya mau yang 50%, 61,8% atau 78,6. Bebas. Jadi kalau menurut saya ini selera masing-masing dan keberanian masing-masing. Jadi kadang trader kan ada yang medium risk, ada yang low risk, medium risk sama high risk. Nah, sekarang kita cek 50% ini 50% ini jatuhnya di berapa nih? 38,97. Ya mendekati 39 lah ya, kurang 0,03. Nah, Anda pengen menaikkan juga silahkan bebas. Kemudian di sini 61,8% jatuhnya di berapa nih? 39,64. Ya memang agak pendek karena kita pakai time frame satu nih. Ini khusus untuk bagi Anda yang suka scalping, barangkali ingin sedikit bermain scalping di crude oil juga bisa. Kita pakai Fibo juga bisa kita pakai untuk apa namanya kita bermain scalping. 40,61 untuk yang di 78,6.
Jadi kita bisa pakai teknik 1, 2, 3, jadi modelnya seperti ini. Nah, modelnya seperti ini, harga turun. Mungkin ini warnanya saya bedakan lah ya. Ini saya kasih warna merah. Nah, hijau aja deh, supaya kelihatan. Nah, ini hijau, kebiruan. 1, 2, nah kemudian ini yang ketiga. Kalau misalnya dia warna sampai hijaunya. Oke, kita ini ya. Nah, 1, 2, nah. Terus kalau dia kembali lagi turun, nah paling enggak dia harus melewati lagi ke 36.11. Nah, contoh misalnya nih kita mengambil yang 61,8 misalnya nih. Misalnya kita ngambilnya 61,8. Nah, di sinilah ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ini mungkin kita pakai yang ini aja. Ini. Yap. Warnanya nah ini. Nah ini jadi dibutuhkan konfirmasi kalau misalnya kita dapat katakanlah dapat sel di 61,8% itu 39,64 ya dekat-dekat 64 lah ya kita dapat sel di situ. Kemudian kita tunggu kalau misalnya marketnya masih kebetulan misalnya marketnya tuh turun dan melewati 36,11. Nah, itu dia kemungkinan akan lanjut turun menurut teorinya tuh menurut teori yang ada di mana? Pattern ini 1, 2, 3 seperti itu. Seperti inilah ya. Nah, ini gini. 1, 2, 3. Nah, ini mungkin yang targetnya keempat. Misalnya kita hitung nih. Kita hitung targetnya misalnya kalau dia nyentuh ke 39,64. Nah, jadi kita hitung 39,64 dikurangi 36,11 atau 300 3,53 353 11 dikurangi 353 kemungkinan untuk targetnya ke sini nih. Kalau misalnya kita hasilnya di situ 32,58. Kalau yang 50%. Kalau yang di 61,8%. Kalau yang di 50% itu 38,97 38,97 dikurangi 36,11 ketemunya 286 itu jatuhnya di 3325 33,25. Nah, jadi ya bisa kita gunakan untuk target 1. Ini untuk TP1, terus ini untuk TP yang kedua. TP2. Nah, ini. Tapi kalau misalnya dia cuman nggak nyampe ke 50% nih Pak, cuma 38,2 misalnya. Nah, ya kita bisa hitung. 38, sinilah ya. Misalnya kita pakai yang di 3842 nih, yang di sini nih. Misalnya nggak nyampe 50%, nggak nyampe 61,8, cuma nyampenya di sini misalnya nih, misalnya. Kita sedikit berandai nih, misalnya habis kita seminar online harga minyak langsung turun. Nah, siapa tahu kan ya. Sini 38 berapa nih? 38,42. 3842 dikurangi 3611 itu ada sekitar 231. 3611 dikurangi 231. 33,80. 33,80.
Nah, kalau misalnya harganya tidak melewati 38 berapa nih, 3842, ya kita kasih tanda di sini aja lah ya, 38,42. Nah, kalau misalnya harganya cuman 38,42, kemudian harganya turun melewati 36,11, breakout. Nah, untuk target itu di kisaran 33,80 di antara ini lah ya. Kalau misalnya dia menyentuh ke berapa tadi? Menyentuh ke 361, oh sorry, di 50%, 38,97. Paling enggak untuk TP-nya, take profit-nya kita pakai yang 33,25. Atau kalau misalnya dia masih naik, kalau misalnya dia naik lagi menyentuh di 39,64, take profit-nya ya kita pakai yang 32,5. Bukan take profit, targetnya, target berhitungnya ke sana. Tapi bisa nggak Pak, misalnya kita kalau belum sampai ke sana kita close dulu, ya silahkan, itu selera masing-masing sih ya. Misalnya naik katakanlah sampai saat ini nih 38,42, misalnya targetnya 33,80. Misalnya mungkin Anda sudah puas ketika harga minyak turun sampai misalnya di katakan 34 misalnya, 34,00. Wah, kayaknya 34,00 ini agak berat ini untuk turun lagi, ya saya close saja sih di 34,00. Ya itu silahkan selera masing-masing. Tapi ini di sini kan kita menghitungnya kan secara secara apa ya, secara matematika lah ya, secara matematika, kenaikan sampai di berapa, breakout nanti targetnya di berapa. Nah, perhitungannya seperti itu. Tapi ya untuk take profit saya rasa selera masing-masing apakah sesuai dengan perhitungan atau mungkin sedikit dinaikkan juga boleh, silahkan. Jadi saya rasa kondisional, apa namanya, selera masing-masing lah ya, selera masing-masing. Tapi yang jelas untuk perhitungannya kalau breakout 36,11 secara teori nih, kita bicara secara teori, kemungkinan dia masih lanjut untuk turun. Apalagi kalau close-nya di bawahnya 36,11, nah itu biasanya sangat kuat sekali untuk turun. Kalau misalnya fundamentalnya juga mendukung, ya dia akan semakin dalam. Seperti itu intinya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya mengenai crude oil, silakan diketik di kolom chat. Masih ada waktu 5 menit sebelum kita akhiri seminar online pada siang hari ini. Oke, saya rasa untuk apa, fundamental juga nanti nunggu meeting. Sekali lagi mungkin yang bagi Anda yang baru bergabung, minggu depan tanggal 17 OPEC Plus sama negara OPEC itu nanti akan meeting, akan bertemu. Biasanya ketemunya di Austria, biasanya di Wina, Austria. Itu membahas apakah masih mempertahankan mengurangi produksi yang sudah dibuat kesepakatannya sudah dibuat di awal bulan di bulan Mei, awal bulan Mei, masih mempertahankan atau mengurangi produksi kah, atau mungkin nominalnya ditambah. Nah, untuk saat ini kan kisaran antara 10 sampai 20 dolar per barrel per hari. 10 sampai 20 juta per hari, barrel per hari. Nah, itu apakah mau ditambah ke 30 atau mungkin ditambahkan lebih dari nominal yang sudah ada, itu nanti akan sedikit mengangkat performa untuk crude oil. Tapi kalau misalnya mungkin nominalnya masih sama, mengurangi produksinya mungkin masih sama yang sesuai dengan yang disepakati di awal bulan Mei, nah mungkin crude oil kemungkinan akan sedikit terkoreksi lah ya, karena beberapa lembaga survei juga melihat permintaan minyak ternyata mengalami penurunan seiring bertambahnya penderita COVID-19. Nah, itu yang sedikit harga minyak bergerak setelah 2 bulan stay Juli Agustus di kisaran 37 sampai 43. Naik di situ, naik turun di situ aja selama 2 bulan. Jadi karena belum ada kejelasan mengenai meeting OPEC. Nah, nanti minggu depan tepatan hari Kamis minggu depan nanti akan ada meeting OPEC. Nah, itu nanti silakan Anda simak, silakan Anda apa namanya, perhatikan kalau misalnya Anda punya posisi crude oil untuk saat ini, nah itu sangat penting sekali apakah harga crude oil melanjutkan untuk turun tren bearish-nya atau dia akan kembali up paling tidak di atas level 40
5. Kalau misalnya mungkin turun ya dia akan mencoba mengetes psikologis di level 30.00. Mungkin akan diuji coba lagi untuk di level 30. Ya mudah-mudahan harga crude juga turunnya tidak terlalu dalam seperti kemarin sampai di $6 per barrel. Jadi orang-orang juga pada ragu-ragu juga nih mau open buy. Waduh, open buy di level $8 per barrel. Takutnya masih turun sampai di bawah level 5 gitu kan atau mungkin sampai 0 gitu kan ya. Tapi ternyata direm sampai di level 6 habis itu di bawah naik. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa seminar online pada kesempatan siang kali ini saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi Anda semuanya, para traders seluruh Indonesia, para YouTubers, para nasabah GK Invest. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan, yang saya jelaskan bermanfaat bagi Anda semuanya. Untuk masalah entry posisi dan sebagainya, jangan lupa dipersiapkan modal sama jumlah lot. Jangan lupa untuk membuat trading plan untuk transaksi di minyak mentah atau di crude oil. Baik, saya Rudi Oktianto dari tim analis GK Invest Cabang Semarang. Mohon undur diri, sampai ketemu di seminar online berikutnya dengan judul dan materi yang berbeda. Tetap jaga kesehatan, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.